Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Shadaqallahul azim. Para salikin rahimahullah, kawan-kawan saya, kolega kami, ibu nyai, para kiai, alim ulama, para intelektual yang sedang bersama-sama ataupun saatnya memantau lewat YouTube atau media sosial yang lain, izinkan saya mengajak pada hadirin sekalian untuk memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk mengasah hati kita dalam rangka taqarrub ilallah dan aradatul akhirah, yaitu untuk berharap dan mempersiapkan diri kepada akhirat nanti. Kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, kekasih kita, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Para salikin rahmatullah, kami meneruskan apa yang menjadi akhir dari pengajian Qalbu minggu lalu, yang intinya kita diminta menjaga, karena kalau itu dilakukan itu berbahaya di dalam konteks ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Apa? Yaitu adzarri syai'in alal murid, tolabul mukasyafah, karomah, khawariqil adah. Jadi kalau orang ingin mendekatkan diri pada Allah, karena yang terindah hidup itu ketika kita berjumpa pada Allah, ketika berjumpa dan wusul ilallah di dalam konteks ilmu tasawuf, thariqah, ya, paling indah itu adalah wusul ilallah, berjumpa pada Allah. Nah, dalam proses menuju situ, agar kita tidak salah tujuan, maka kita diminta adzarri syai'in, ya, kita diminta untuk menjaga terhadap sesuatu. Dan menjaga sesuatu itu apa? Ya, orang thariqah, orang tirakat, orang mujahadah, riyadhah, ya, sholat malam, puasa mutih, puasa pati geni, ya, dan puasa-puasa Daud dan lain sebagainya, itu tidak boleh tolabuhul mukasyafah, ya, wal karomah wa khawariqil adah. Itu nggak boleh. Tujuan thariqah, tujuan tasawuf ingin mencari karomah, ingin menjadi khawariqil adah, itu tidak boleh. Ya, ini akan menyimpang dari tujuan semula. Itu kira-kira kesimpulan hari Sabtu minggu yang lalu. Karena itu para salikin rahmatullah, mari kita lanjutkan ngaji kita pada siang hari, pada pagi hari ini dalam paragraf berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulmihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad taqa'ul tawa'ifa minal makhrurina istirajan lahum wabtila'an lidha'afatil mu'minina minhum wa hiya fi haqqihim ihanatun walaisat karomatin.
innama takunu karomatin idza dhaharta ala ahlil istiqomah. Fa in akramakallah ayyuhal murid bi syai'in minha fahmudhu subhanahu alaihi wala taqif ma'a ma dhahara laka wala taskun ilaihi waqtumhu wala tuhaddis bihin nas wa illam yadhar laka minha syai'un fala tamannahu wala ta'safu ala faqdihi. Para salikin rahimahullah, di sini kita diminta setelah yang pertama itu tidak boleh bertujuan untuk mencari-cari, niatnya itu mukasyafah, karomah, kharitul adah, itu berarti bukan untuk Allah, itu hanya untuk manusia. Ini saya punya kekuatan, ini sama saya punya karomah, ini saya punya sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki orang lain, hanya ditunjuk-tunjukkan. Nah, ini tidak boleh. Nah, karena itu apa? Waqat taqa'a lito wa ifa minal makhrurin istirojan lahu. Jadi waqat taqa'a ya, di sini kita diminta ya kadang-kadang ya taqa'a li taif ya, orang-orang yang pura-pura punya kelebihan di luar kebiasaan, khariqil adah ya, dan karomah mukasyafah bentuknya itu kita dilarang dan menunjukkan orang ini adalah minal makhrurin. Jadi orang yang menunjukkan dan orang yang merasa dirinya itu litawa'ifi minal litawa'ifi, jadi berhubungannya dengan masalah karomah ya, khariqul adah, itu orang seperti ini disebut dengan minal makhrurin, orang tertipu. Aneh ya, orang sekarang kan orang yang khariqul adah itu banyak yang menyanjung-nyanjung, bapak ini, bapak itu hebat, bisa menebak, bisa tahu sadurunge winarah ya, weruh sadurunge winarah, kemudian dihormati sekali di masyarakat. Kalau tujuannya salah, ini adalah minal makhrurin. Orang ini adalah orang yang tertipu, termasuk dari upaya perilaku sehari-hari yang mahrur, dan dia itu adalah apa? Mahrurin dari sebagai wujud dari istidrojan lahum. Maka orang ini sesungguhnya adalah sedang terkena tipu daya. Tipu daya dari apa? Ya, tiduran karena dia itu wabtila'i lidhu'afatil mu'minin minhum, dan dia itu karena ya, orang yang mengandalkan di dalam muasyarahnya, bahkan di hadapan Allah dia menipu pura-pura karomah, itu dia termasuk wabtila'a lidhu'afil mu'minin. Dan orang ini sesungguhnya adalah orang yang lemah, lidhu'atil mu'minin, imannya itu minhum kepada orang-orang yang berkeinginan untuk menjadi supranatural. Ini agak berat ya Bapak Ibu sekalian. Memang orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, biasanya yang dicari itu orang yang paling bisa memberikan penenangan ya. Orang yang memberi masukan. Dan biasanya cari orang pintar.
dari kiai ya. Ya kiai dalam arti sesungguhnya bagus, tetapi bukan dalam konteks yang ini. Ya. Bukan dalam konteks yang menunjukkan terhadap karomahnya. Ya. Ini menunjukkan para salikin yang saya hormati, kalau orang sudah mempercayai dirinya karomah dan orang lain mempercayainya karomah, ini disebut dengan lidha'akal mu'min minhum, dan orang ini satu tertipu ya, ya tujuannya tidak kepada Allah, dia adalah istijrad, ya istijrad itu khawaril adah, tapi niatnya niat yang jelek. Nah, dalam konteks akidah dia itu adalah aful iman ya, dan orang ini lemah imannya karena mempercayai hal-hal yang tidak Allah kehendaki, dan dia menyamakan dirinya seakan-akan Tuhan Allah yang mempunyai kekuatan A, B, C, D, menebak A dan sebagainya. Itu adalah wujud dari an-aful iman, lidha'afatil mu'minin minhum, orang seperti ini. Ya, ini dengan demikian para salikin kita harus hati-hati, khususnya kita-kita yang sedang dan sudah suluk ya. Nggak usah cari-cari, oh saya suluk, saya tirakat biar A, B, C, D, biar punya kemampuan supranatural X, Y, Z misalkan, tidak berkenan. Kalau itu memang karena niatnya jelek. Tapi kalau niatnya baik bagaimana? Nah, ini niatnya baik itu gimana? Niatnya baik itu seperti gini, contohnya aja ya. Contohnya, Bapak Ibu sekalian masih ingat ceritanya Sunan Kalijogo ya, Raden Mas Said itu, dia satu-satunya di antara wali songo yang pribumi ya. Dia itu yang namanya orang Jawa ya, sinkritisme dan mengandalkan kekuatan local value ya, nilai-nilai kejawaannya itu adalah biasa. Orang Jawa yang suka tirakat itu kan biasa. Orang Jawa dulu itu sukanya ya tirakat. Kosong. Yang dia mungkin syariatnya nggak tahu, tapi jalanin aja. Yang penting puasa, yang penting tirakat, sholat malam. Itu biasanya orang Jawa. Dengan demikian Sunan Kalijogo itu mempunyai kelebihan-kelebihan ya, sebelum wali. Bahkan kelebihannya itu yang dilakukan itu seperti Robin Hood kan, dia berandal, dia nodong, dia begal. Kalau zaman dulu namanya begal ya, begal. Dan dia kalau sekarang tuh perompak atau perampok ya. Jadi perampoknya dulu itu head to head. Kalau perampok sekarang kan lain. Perampok sekarang itu sekali tanda tangan sudah 2-3 pulau kena kan, sudah triliunan. Kalau dulu Sunan Kalijogo itu ya nodong orang per orang, siapa yang lewat, sekelilingnya miskin, hasil todongannya itu dibagikan pada orang-orang miskin ya, dan satu waktu terkena getahnya, terkena apa ya, bahasa Jawanya apa ya, terkena apesnya lah gitu ya. Nah, dia merampok, dia membegal. Siapa yang dibegal? Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang lagi perjalanan ya antara Demak sama Tuban itu ya, kemudian dibelga ya, wahai kira-kira gitu, bah nggawa apa kuwi, kira-kira bawa apa itu, berikan semua bawaannya untuk saya. Loh, Kisana kamu itu siapa? Dia bilang, saya Raden Mas Said. Kira-kira gitu ya, karena Raden Mas Said itu masih keturunan Ningrat ya. Biasa kan anaknya orang-orang Ningrat, kiai itu mesti ada yang
khawarikil adah itu ada ya, karena memang ilmu mbah-mbahnya itu nurun, itu ada. Oh, maunya apa? Berikan. Ya, saya mau kasihkan saya. Coba lihat itu. Apa? Minta apa? Apa yang ada saya minta. Apa? Terus Sunan Bonang itu nunjuk pohon kolang kaling. Ya. Coba lihat, kamu mau? Truk. Yang terjadi apa? Pohon kolang kaling itu berubah jadi emas. Nah, disitulah sadar Sunan Bonang ilmu yang dia miliki yang tidak berdasarkan ya tadi karomahnya itu tujuan-tujuan yang berdasarkan agama Islam syariat. Kemudian Sunan Kalijaga berguru, waktu itu masih belum Sunan Kalijaga, masih menjadi masih orang Jawa. Nah, setelah itu beliau berguru kepada Sunan Bonang. Di Bapak Ibu sekalian ya, ini kalau pakai sejarah, Wali Songo itu salah satu wali yang dingdong itu, dan dingdong itu yang punya kekuatan, semuanya punya kekuatan supranatural yang kasat mata itu Sunan Bonang. Jadi biasanya orang kalau ziarah ke Sunan Bonang itu dalam hal ini, tirakatnya itu ini biasanya gitu. Ya, di Sunan Ampel ada, apalagi Sunan Gunung Jati, biasanya tujuan-tujuan itu bisa dilakukan. Pendek kata, setelah beliau menjadi orang yang akidah syariatnya kuat, ya thariqahnya kuat, ilmu tasawufnya kuat, baru beliau salah satu menjadi Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Jadi karomahnya itu karena pemberian Allah, dan karomahnya itu ditujukan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karomahnya ditujukan untuk berdakwah. Karena memang saat itu masyarakat Jawa dan masyarakat pada umumnya yang punya paradigma tentang supranatural itu kalau tidak ditunjukkan sulit akidahnya. Seperti halnya yang kemarin saya sampaikan, namanya mukjizat para Rasulullah, para Rasul, khususnya kekasih kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ada dua. Satu yang kauniyah karena memang untuk mengajak masyarakat, dan yang kedua adalah ilmiah, saintis dalam ini Al-Quran. Jadi ada mukjizat dalam arti kauniyahnya karena situasi tertentu, dan yang kedua karena ilmu, dan itu ilmu dari Al-Quran yang semua membenarkan terhadap fenomena-fenomena alam yang ada sekarang. Pendek kata para salikin rahmatullah, jangan sampai tertipu intinya kalau orang sedang thariqah, sedang tasawuf, sedang mendekatkan diri Allah, karena kekurangan dunia kemudian lari dari dunia malah cari sesuatu gitu. Itu tidak diperkenankan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ceritanya Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang ya dalam hal karomah itu, dan disitulah akhirnya karomah yang diberikan aulia itu oleh Wali Songo itu untuk kepentingan ibadah, kepentingan amar ma'ruf, kepentingan dakwah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Wahia fi haqqihim ihanatun walaysat karomah. Ya. Wahia, orang yang mencari dan terbukti merasa ada karomah itu ya, dan khawarikil adat seperti itu ya, sehingga orang menilai oh mukasyafah apa waya fi haqqihim ihanatun ya. Maka sesungguhnya hakikatnya orang yang punya orang yang ingin punya karomah, bukan punya karomah ya. Kalau karomah karena kehendak Allah itu lain. Orang yang ingin punya karomah, ya, apalagi karomahnya itu nggih golek duit untuk mencari uang, ya. Maka di sini dikatakan ihanatun. Orang ini terhina. Orang ini
mendapatkan kehinaan. Ya mungkin kehinaan secara manusia lah, itu paling golek duit, yang penting sangne gitu kan. Cirinya dukun itu kan gitu. Udu lek rukun. Udu itu memberikan sesuatu baru rukun kan, itulah dukun. Udu lek rukun. Jadi apa yang dikehendaki oleh pasiennya itu selalu dianggap benar. Ya nanti bikin betul, tapi begini. Jadi alurnya itu dukun itu biasanya mengikuti alur psikologi pasien. Nggak mungkin dukun itu langsung bukan itu, udah dukun pasiennya udah nggak tenang lagi, nggak seneng. Nah, itu caranya. Makanya singkatannya udu lek rukun. Dukun udu yang mengeluarkan sesuatu baru rukun nanti itu. Nah, orang seperti ini yang punya tujuan seperti ini disebutkan ihanatun, dan orang ini adalah orang yang terhina di hadapan Allah dan juga khususnya di hadapan manusia. Walaisat karomah, dan hal seperti ini hakikatnya bukan karomah. Ya, ini enggak karomah. Ini bisa istijrah. Ini gurunya bukan guru min aulia dan para malaikat, tetapi ini bisa jadi gurunya para setan. Jadi ilmu hitam itu semakin dia melawan syariat, biasanya semakin hebat ilmunya itu. Jadi orang yang ilmu hitam itu semakin berani katakan, makanya biasanya ini minum darah, maaf astagfirullahaladzim, babi, minum darah anjing, nanti kamu akan sukses. Nah ini kan setan senang, semakin melarang, semakin bertentangan dengan syariat, setannya tambah senang. Ini kocok. Jadi ilmunya, kekuatannya diberikan, ya diberikan. Akhirnya apa? Ya akhirnya orang itu menjadi menyimpang, menjadi sombong. Jadi kesombongan dalam ilmu karomah ini yang dilakukan secara tidak benar, maka ini adalah adfaul iman, dan dia bisa disebut hina ihanatun, dan ini orang yang dianggap hina. Walaisat karomah, dan ini bukan karomah, bukan karomah, karena ini sudah menyesatkan. Nah, dengan demikian dilanjutkan, innama takunu karomatin, innama, maka sesungguhnya kelebihan-kelebihan, namanya karomah, khawaridil adah, mukasyafah, takunu karomatin, ya itu keadaan, situasi, eksistensinya, ya namanya karomatin. Karomah itu apa? Idza dhuharat ala ahlil istiqomah. Jadi akan hanya diberikan kepada orang yang terlihat, dan orang itu dhuharat, ya bisa terjadi kepada siapa? Diberikan oleh Allah, ahlul istiqomah. Ahlil istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itulah sesungguhnya faktanya dia sudah mendapatkan karomah, faktanya dia juga akan mendapatkan kelebihan-kelebihan. Jadi karena itu para ulama menyebutkan, jadi al istiqomah itu ainul karomah. Jadi istiqomah itu pintunya ainul, pandangan hakikatnya, ainul yakin, ainul karomah. Jadi kalau orang itu sudah punya karomah, punya istiqomah, maka dia pasti punya kelebihan. Coba Bapak Ibu sekalian saya hormati, orang mau ujian, kalau sudah setiap saat belajar, ya pasti punya karomah, dia lulus. Itu dalam konteks akliyah, ya, dalam konteks ilmu-ilmu akal. Nah, tapi kalau orang itu tidak pernah belajar ujian, ya nggak nyetrum. Ini ulangannya apa, jawabannya apa, soalnya piye, nggak nyambung.
Tapi kalau orang sehari-hari sudah istiqomah, ibadah, wiridnya jalan terus, ya Allah akan berikan sesuatu. Nah, jadi dengan demikian istiqomah itu menjadi penting sebagai pintu untuk Allah pasti adil. Apakah itu karomahnya dalam bentuk yang disebut dengan kauniyah, kejadian-kejadian, atau memang beliau setelah meninggal itu mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, jadi karomatin idza zaharat ala ahli istiqomah, maka karomah itu hanya diberikan pada seseorang yang ahli istiqomah. Oke, saya lanjutkan. Fa'in akramaka Allah ayyuhal murid, maka apabila engkau wahai murid itu akramaka, memberikan karomah, memberikan kemuliaan kepadamu, bisyai'in, yaitu karomah, minha, dari sesuatu yang tadi, karena anda sudah istiqomah, kemudian diberikan sesuatu khawarikil ada, karomah, mukasyafah, ya, maka minha, dari semua itu Allah telah memberikan tadi, fa'in akramakallah fahmudhu subhanahu wa ta'ala, maka dengan demikian anda harus bersyukur pada Allah. Jangan ditolak, itu Allah memberi. Saya nggak mulai tak buang ilmu-ilmu ini padahal saya nggak minta. Nah, itu berarti Allah memberikan kepercayaan terhadap ilmu-ilmu kekuatan supranatural itu, dan itu memang ada, ya, memang ada. Menurut Imam Ghazali, ya, wa'lam annahu ma min ahadin illa wa yadkhulu fi qalbi khadirul mustaqim wa banul haqqi ala sabil ilham. Setiap manusia, wa'lam, ketahuilah, annahu ma min ahadin, tidak ada seorang pun, ya, illa yadkhulu fi qalbi, kecuali Allah memberikan ilmu yang ada di batin, dan itu dimasukkan batinnya khadirul mustaqim, dan dia itu disinggahi dalam ilmu keyakinan yang lurus, ya, ala sabil ilham, untuk menunjukkan pada ilmu apa? Sabil ilham. Ilham itu adalah karomah, sesuatu ilmu yang paling dalam itu semua pada prinsipnya manusia itu punya, hanya istiqomah nggak menjalankannya, hanya terus menerus nggak wiridnya itu. Mujahadah itu gek-gekan, gogek, ya, atau nyut-nyutan, ya, lek susah golek Gusti Allah, lek ra susah golek tempat-tempat lain. Ini manusia itu memang gitu, lagi susah digoleki Gusti Allah. Tapi kalau lagi senang, Gusti Allah ditinggal. Nah, ini tidak benar. Jadi dengan demikian maka anda adalah harus fahmudhu subhanallah, maka orang seperti ini harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena prinsipnya manusia itu adalah mempunyai kelebihan dan punya dasarnya. Kullu mauludun yuladu fitrah, itu terbukti hatinya itu bersih. Para salikin rahmatullah, demikian yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ala fumikum. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.